إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin hidang Jumat rahimakumullah. Hitungan hari lagi ikhwan, kita akan memasuki satu bulan yang sangat luar biasa. Satu bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang saleh terdahulu. Satu bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan luar biasa. Pertanyaan besar bagi diri kita semua ikhwan, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut satu bulan yang sangat spesial ini ikhwan? Ketika seorang atlet ingin mendapatkan juara satu di tingkat olimpiade dunia, maka latihannya tidak mungkin hanya 1-2 hari ikhwan. Latihannya tidak mungkin hanya 1-2 bulan. Bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga bisa mendapatkan emas di olimpiade tingkat dunia. Ramadan, tanda kutip, olimpiadenya orang-orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Pesertanya, semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kaum muslimin dan muslimat. Yang ketika peserta tersebut menang, mendapatkan medali ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun. Apakah mungkin kita tidak ada persiapan untuk menyambut Ramadan? Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh diri kita untuk istiqamah dalam 1 bulan full, dan grafiknya harus naik ikhwan. Bukan turun, grafiknya harus naik. Dari hari pertama sampai hari ke-30, sampai sebulan, grafiknya harus naik, apalagi di 10 hari terakhir. Kalau tidak ada persiapan, sulit ikhwan. Sulit. Apa yang sudah kita persiapkan ikhwan? Minimal paling tidak ada seminggu lebih, subhanallah, persiapan yang bisa kita lakukan untuk menyambut Ramadan. Para ulama mengatakan secara singkat ada 4 persiapan. Yang pertama, persiapan ruhiyah, persiapan hati, persiapan jiwa ikhwan. Dan ini yang paling terpenting ikhwan. Mempersiapkan hati kita sebelum masuk bulan Ramadan. Karena ketika hati manusia ini baik, akan menjadikan seluruh tubuhnya baik. Ketika hati manusia itu buruk, akan menjadikan seluruh tubuhnya buruk. Apa saja persiapan hati yang bisa dipersiapkan ikhwan sebelum masuk ke Ramadan? Minimal ada 3 kata para ulama persiapan hati ini. Ingat baik-baik. Yang pertama, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, memperbanyak tilawatul Quran. Ini mempersiapkan hati kita dengan 3 hal ini ikhwan. Yang pertama, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, salah satu penyebab terbesar seseorang gagal di Ramadannya karena ada dosa-dosa yang ada pada dirinya yang belum Allah Azza wa Jalla ampuni dosa tersebut. Sehingga dosa tersebut menjadikan dirinya malas untuk beribadah kepada Allah. Dosa tersebut menghalangi dirinya untuk mendapatkan kenikmatan Ramadan ikhwan. Maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah ikhwan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, at-taubah wazifatul umur. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla adalah pekerjaan seumur hidup seorang hamba Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un.
Setiap anak Adam pasti selalu senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Sehingga hati kita bisa suci sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama salaf terdahulu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Bayangkan, subhanallah. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka berdoa, ya Allah sampaikan umur kami dalam bulan Ramadan. Doa yang banyak yang kita panjatkan kepada Allah, ya ikhwan. Ya Allah, berikan Ramadan, berikan keberkahan Ramadan bagi diri ana, ya Allah. Mudahkanlah diri hamba untuk bisa beribadah pada bulan Ramadan dan merasakan kenikmatan Ramadan. Jauhkanlah diri hamba dari amal yang sia-sia, apalagi amal durhaka ketika Ramadan. Berikanlah Lailatul Qadar kepada diri hamba, ya Allah. Jadikan hamba orang yang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Doa kepada Allah Azza wa Jalla yang baik-baik sebanyak-banyaknya, ikhwan. Sebanyak-banyaknya. Ini yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah. Dan yang ketiga, memperbanyak tilawatul Quran. Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qurra. Dahulu terkenal bulan Sya'ban itu bulannya Al-Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata para ulama terdahulu memperbanyak membaca Al-Quran bukan di satu Ramadannya, tidak. Tapi memperbanyak membaca Al-Quran, mengosongkan hati mereka dan mengisinya dengan Al-Quran dimulainya di bulan Sya'ban ini, ikhwan. Sehingga Amr ibn Qais rahimahullah ta'ala sampai menutup toko-tokonya, kemudian menggantinya dengan memperbanyak baca Al-Quran Al-Karim. Allahu Akbar. Dan itu persiapan yang pertama, ikhwan. Persiapan ruhiyah, persiapan hati kita, jiwa kita. Yang kedua, kata para ulama, persiapan jasmaniyah atau badaniyah, mempersiapkan badan kita. Jasmani kita sebelum masuk Ramadan, sehingga kita bisa sehat ketika masuk Ramadan. Makan dan minum yang bergizi, mungkin dengan berbekam. Salah satu contoh persiapan badaniyah yang dicontohkan Nabi, memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban ini. Diriwayatkan dari Usama ibn Zaid. Usama bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur, ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau, wahai Rasul SAW, lebih semangat berpuasa sunnah melebihi pada bulan Sya'ban ini. Kenapa? Maka Rasul SAW mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Karena bulan Sya'ban ini bulan di mana manusia sering melalaikan bulan ini. Baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini di antara 2 bulan yang mulia. Rajab, Asyurul Hurum, bulan haram, dan Ramadan. Nah, Sya'ban tengah-tengah. Sehingga banyak menganaktirikan bulan Sya'ban ini. Sehingga Rasul banyak berpuasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban tersebut, di mana amal-amal seorang hamba diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Sya'ban. Salah satu hikmah kata para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban ini, mempersiapkan badannya. Mempersiapkan badan kita. Di antara contoh Nabi SAW, sunnah Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Karena kalau orang baru mulai berpuasa, itu di satu Ramadan, ada tuh. Emahnya naik, asam lambungnya naik, dan seterusnya, subhanallah. Tapi kalau sudah terbiasa membiasakan diri memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka di Ramadan akan terbiasa dia menjalani puasa tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu persiapan yang kedua, mempersiapkan jasmani kita, badan kita. Persiapan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, persiapan maliyah, mempersiapkan harta kita ketika masuk Ramadan. Untuk apa? Untuk bersedekah. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya ikhwan. Luar biasa, Masya Allah. Jadikan harta yang Allah titipkan kepada diri kita, ya ikhwan, itu bisa mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Bukan sebaliknya.
Malah harta tersebut membelit diri kita untuk masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla karena rasa bakhil kita, rasa pelit kita. Na'udzubillah. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Para ulama terdahulu, ketika Allah Azza wa Jalla titipkan harta kepada mereka, luar biasa, subhanallah. Para sahabat Nabi yang dijamin surga dalam satu hadis. Banyak dari mereka orang yang kaya. 10 sahabat Nabi dijamin surga. Banyak dari mereka orang yang kaya, punya harta luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Itu orang-orang yang punya harta di tangan mereka, ikhwan. Tapi bedanya harta dunia tersebut nggak sampai masuk ke hati mereka, ikhwan. Ketika itu di tangan mereka sangat mudah untuk mengeluarkan itu di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Terlebih lagi luar biasa di bulan Ramadan. Salah satu sedekah yang jangan pernah kita tinggalkan di Ramadan. Dari sekian banyak bersedekah di bulan Ramadan, memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sa'iman, kana lahu ka ajri as-sa'im, la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Bayangkan, ikhwan. Kita dapatkan pahala puasanya, pahala baca Quran orang itu, pahala sholatnya, pahala semuanya. Memberikan buka puasa kepada orang lain. Allahu Akbar. Sehingga kalau antum lihat, ketika antum umrah mungkin di Saudi Arabia, apalagi di kota Madinah, mereka berlomba-lomba menarik orang, terutama di Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk memberikan buka puasa kepada orang. Karena mereka tahu keutamaan yang luar biasa dari memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, ikhwan. Dan juga memberikan sahur, terutama di 10 hari terakhir kepada orang yang berpuasa. Luar biasa pahalanya, Masya Allah, ikhwan. Jadikan harta yang kita miliki, ikhwan, bisa mengantarkan kita ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu persiapan yang ketiga. Dan terakhir persiapan yang keempat, persiapan ilmiah, persiapan ilmu. Mempersiapkan ilmu kita sebelum masuk Ramadan. Apa iya, ikhwan? Bertahun-tahun kita lewat Ramadan, kita nggak tahu tuh fikih-fikih Ramadan. Apa saja rukun-rukun puasa, apa saja wajib-wajib dalam puasa, apa saja sunnah-sunnah berpuasa, apa saja pembatal puasa, apa saja amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan sehingga kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ilmu, ikhwan. Orang yang melandasi perbuatan dan perkataannya dengan ilmu pasti berkualitas dan pasti akan berbeda dengan orang yang tidak melandasi perbuatan dan perkataan dengan ilmu. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam satu bab khusus di kitab sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal, berbuat. Allahu Akbar. Maka lihat, ikhwan, datangi kajian-kajian tentang Ramadan, beli buku-buku tentang Ramadan, dan sekarang alhamdulillah tinggal kita klik di YouTube, nonton 1 jam, 2 jam tentang fikih Ramadan, kita berilmu tentang itu. Pasti akan berbeda, ikhwan. Itu bisa rasakan. Orang yang melandasi amalannya dengan ilmu dengan orang yang tidak melandasi amalannya dengan ilmu, ikhwan. Ini 4 persiapan disebutkan oleh para ulama, ikhwan. Persiapan ruhiyah hati kita, persiapan jasmaniyah badan kita, persiapan maliyah harta kita, dan persiapan ilmiah, persiapan ilmu kita. Terakhir, ikhwan, Nabi SAW menyebutkan, rubba sa'imin, laisa lahu hadduhu min siyamihi illa al-ju' al-'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa. Rasul menggunakan kata-kata rubba dalam hadis ini. Di dalam kaidah bahasa Arab, ikhwan, rubba itu menunjukkan sesuatu yang banyak, bahkan mayoritas. Jadi kalau kita artikan, ikhwan, sangat banyak, bahkan mayoritas orang-orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Na'udzubillah min dzalik. Hanya lapar dan haus. Karena bisa jadi mungkin mulutnya berpuasa dari makan dan minum, tapi mulutnya tidak berpuasa dari berdusta, menggibah orang, memfitnah, dan seterusnya. Mulutnya mungkin berpuasa dari makan dan minum, tapi kedua matanya tidak berpuasa dari melihat sesuatu yang haram. Mulutnya mungkin berpuasa dari makan dan minum, tapi tangannya tidak berpuasa dari menzalimi orang, dari berbuat sesuatu yang haram dengan tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ikhwan. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak butuh kepada puasa hambanya, tidak butuh kepada amal saleh kita, ikhwan. Kita yang membutuhkan amal saleh tersebut, subhanallah. Jangan menjadi orang-orang yang merugi, ikhwan. Nabi SAW mengatakan, raghima'an, celaka seseorang, man adraka alaihi Ramadan. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan, falam yughfar lahu. Tapi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.
Celaka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yughfar fi Ramadan, lam yughfar siwah. Barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, terus kapan lagi, di bulan mana lagi dia mau diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya kawan. Maka targetkan dalam diri kita, ya kawan. Saya tidak boleh menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhir Ramadan. Ketika di akhir Ramadan, ya Allah, Ramadan anak tahun ini kacau luar biasa. Tapi tahun depan diulang lagi begitu juga, subhanallah. Jangan, ya kawan. Jangan menjadi orang-orang yang menyesal ketika tidak bisa maksimal dalam menggunakan Ramadan dengan iman dan amal solehnya, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan taufik untuk meniti siratal mustaqim, dan Allah berikan kemudahan kita bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan, yang dengan itu kita bisa mendapatkan surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.